Oke, baik, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan PPN, khususnya PPN masukan yang bisa dikreditkan sebelum PKP ataupun sebelum WP menjadi PKP. Mungkin kita sering mendengar bahwa PPN masukan bisa dikreditkan sebelum PKP. Tapi banyak yang belum paham sebenarnya caranya bagaimana. Banyak yang mengira bahwa sebelum PKP, ketika kita membeli barang dan kita dipungut PPN, kita mendapat PPN faktur pajak masukan ya, maka kita banyak menganggap ini bisa kita kreditkan sebelum PKP. Padahal yang dimaksud dengan bisa mengkreditkan PPN masukan sebelum PKP itu bukan seperti itu. Kita akan bahas sampai akhir. Ya, kami akan jelaskan sebelum kita ke contoh ya. Jadi nanti akan kami buat juga contoh bagaimana cara perhitungan PPN masukan yang bisa dikreditkan sebesar 80% sebelum kita PKP. Jadi kami jelaskan di awal bahwa untuk PPN masukan yang bisa dikreditkan sebesar 80% bukan PPN masukan ataupun faktur pajak yang kita terima dari lawan transaksi kita. Jadi kan ketika kita biasanya transaksi, kita membeli bahan baku misalnya, kemudian kita mendapat faktur pajak ya, dan ini menjadi faktur pajak masukan. Tapi bila kita sudah PKP, tapi sebelum kita PKP, faktur pajak masukan ini tidak bisa dikreditkan. Jadi bukan faktur pajak yang seperti itu yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini. Tapi yang dimaksud adalah PPN masukan yang bisa dikreditkan itu adalah sebesar 80% dari PPN keluaran. Jadi 80% dari PPN keluaran. Jadi kalau misalnya kita PPN keluaran kita 200 juta, maka PPN masukan yang bisa kita kreditkan adalah 80% kali PPN keluaran ini. Cuman Anda mungkin bingung, PPN keluaran, apakah sudah ada PPN keluaran? Padahal kan kita belum PKP. Biasanya PPN keluaran itu ada setelah kita PKP ya, yang kita setiap ada penjualan kita buat faktur pajak dan itulah disebut dengan PPN keluaran. Tapi ini bagaimana kalau misalnya kita belum PKP, tapi harus ada PPN keluaran, kemudian dikreditkan 80% dari PPN keluaran. Nah, jadi seperti ini. Undang-Undang Cipta mengatur WP yang belum PKP bisa mengkreditkan 80% PPN masukan dari PPN keluaran. Dalam hal ini, misalnya kita bisa mengkreditkan PPN masukan jika misalnya kita ada pemeriksaan dari kantor pajak nih. Jadi contohnya seperti ini. Ada pemeriksaan dari kantor pajak, dia memeriksa PTA. Lalu ditemukanlah bahwa PTA ini sudah seharusnya PKP beberapa bulan sebelum dia PKP. Jadi dia misalnya dia PKP 2020. Padahal tahun 2029 dia sudah harus PKP. Jadi dia PKP-nya 2020, padahal tahun 2019 dia sudah harus PKP. Nah, kemudian tahun 2021 petugas pajak menemukan bahwa omset dari PTA ini tahun 2019 sudah melebihi 4,8 miliar. Sementara dia PKP baru tahun 2020. Dia ditemukan pajak 2021. Nah, disinilah kita bisa menggunakan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini, yaitu mengkreditkan 80% PPN masukan. Jadi caranya seperti ini. Ya, kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Jadi PTA, kita ambil contoh PTA, dia omsetnya tahun 2019 adalah 4,5 miliar. 4,5 miliar. Artinya 2019
perusahaan ini belum wajib untuk PKP karena masih di bawah 4,8 M. Kemudian omsetnya di tahun 2020, karena perusahaan ini memiliki pencatatan omset yang baik ya, jadi pembukuannya sudah lumayan baik. Di omsetnya tahun 2020 di bulan Januari sampai Mei omsetnya sudah mencapai 4,8 M. Jadi tahun 2020 Januari sampai Mei saja sudah mencapai 4,8 miliar. Nah, kalau seperti ini ceritanya, kalau dia sudah 4,8 M di bulan Mei, berarti perusahaan ini harus PKP paling lama 30 Juni. Jadi PKP-nya paling lama adalah 30 Juni karena di bulan Mei dia sudah 4,8 M. Cuman perusahaan ini tidak langsung PKP. Perusahaan ini baru PKP di tanggal 1 November 2020. Jadi dia mendaftar PKP di 1 November 2020. Kemudian kita lihat omset perusahaan ini dari Juni sampai Desember ada 10 miliar. Jadi dari bulan Juni sampai Desember omsetnya 10 miliar. Lalu ada pemeriksaan di bulan Januari 2021. Nah, kita akan hitung berapa PPN masukan yang harus mereka kreditkan, kemudian berapa PPN yang kurang bayar. Kita akan lihat nanti hitung PPN keluarannya berapa, kemudian PPN masukan sebesar 80% itu berapa. Kita akan hitung, dan yang akan kita hitung itu adalah dari sebelum dia PKP. Sebelum dia PKP sampai sudah seharusnya PKP. Kita akan pegang dia PKP adalah 1 November, kemudian harusnya dia PKP 30 Juni. Kita akan hitung. Ya, untuk menghitung PPN masukan dari transaksi ini dan juga PPN keluaran dan juga PPN kurang bayarnya, yang pertama yang harus kita lihat adalah, atau yang harus kita hitung adalah hitung omset dari 30 Juni sampai 31 Oktober. Jadi kita hitung omset dari 30 Juni sampai 31 Oktober. Kenapa harus dihitung omset dari 30 Juni sampai 31 Oktober ini? Karena yang jadi masalah di sini adalah adanya keterlambatan PKP. Dan perusahaan ini, PTA ini, terlambat PKP itu ada berapa bulan. Jadi dia terlambat PKP dari tanggal 30 Juni sampai 31 Oktober. Jadi kita harus hitung omset dia dari bulan Juni sampai Oktober. Kenapa sampai Oktober? Karena November dia sudah PKP. Artinya November, 1 November ke atas tidak ada masalah, dan yang jadi masalah adalah 30 Juni. Kenapa 30 Juni? Karena di bulan Mei dia omsetnya 4,8 M. Dia paling lama PKP adalah 30 Juni. Jadi kita harus lihat dari 30 Juni sampai 31 Oktober. Disitulah masa terlambat PKP. Dan itulah yang menjadi permasalahan dari kasus ini. Kita akan lihat. Ya, misalnya kita sudah menghitung omset 30 Juni sampai 31 Oktober sebesar 6 miliar. Maka pajak PPN yang bisa dikreditkan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat penjualan adalah 6 miliar. Penjualan 6 miliar. Maka PPN keluaran yang seharusnya dipungut adalah sebesar 6 miliar dikali 10% atau sama dengan 600 juta. Jadi PPN keluaran yang seharusnya dipungut oleh PTA tadi di bulan Juni sampai Oktober adalah 600 juta. Ini harusnya mereka pungut, tapi mereka tidak PKP dan mereka tidak atau lalai memungut ini karena mereka tidak atau belum PKP. Ya, kita akan menghitung PPN masukan
yang bisa dikreditkan oleh PTA tadi. Ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana PPN masukan yang bisa dikreditkan adalah sebesar 80%. Tapi 80% dari mana? Jadi untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu menegaskan bahwa 80% itu harus dikalikan dengan PPN yang seharusnya dipungut oleh perusahaan A tadi. Kita lihat tadi bahwa PPN yang seharusnya dipungut oleh PTA ini adalah 600 juta ya. Itu 600 juta. Kemudian kita akan kalikan 80% dikali 600 juta. Dan hasilnya adalah 480 juta. Inilah 80% ya dari PPN keluaran. Dan berapa yang harus mereka bayar? Setelah kita hitung, di PPN keluaran tadi adalah 600 juta, kemudian PPN masukan 480 juta. Maka, jumlah PPN yang kurang bayar dari perusahaan ini dan harus mereka bayar adalah 600 juta dikurang 480 juta. Hasilnya adalah 120 juta. Jadi 120 juta inilah yang harus dibayar oleh PTA dari kesalahan mereka karena mereka tidak PKP, dan cukup lumayan besar ya. Untuk itu teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang memiliki omset yang besar ya, agar segera memperhatikan ini, apakah sudah harus PKP atau sudah lewat, maka Anda akan terhindar dari hal-hal seperti ini. Seperti inilah contohnya, 120 juta harus mereka bayar, dan itu karena kelalaian mereka. Untuk itu teman-teman agar memperhatikan omsetnya, diperhatikan betul omsetnya per bulan, dilihat akumulasinya berapa, sudah berapa, jangan sampai lewat 4,8 miliar. Kalau sudah lewat harus segera ajukan PKP. Ya, setelah kita mengetahui berapa PPN yang harus dia bayar, maka dia harus melaporkan SPT PPN ini paling lambat atau harus dilaporkan di bulan masa Juni, karena tadi dia seharusnya PKP adalah bulan Juni, maka dia harus melaporkan di bulan Juni lewat SPT masa yang menggunakan SPT PPN 1111 atau sebelum aplikasi PPN yang berlaku sebelum e-faktur. Jadi harus dilaporkan di bulan saat dia harus PKP. Jadi tidak boleh lewat. Jadi harus saat dia seharusnya PKP. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa faktur pajak atau PPN masukan yang kita terima ataupun yang dipersamakan dengan faktur pajak sebelum kita PKP itu tidak bisa jadi pengurang atau menjadi PPN masukan. Itu tidak bisa diberlakukan. Hanya yang berlaku itu adalah 80% kali PPN keluaran. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Jika Anda masih ada kebingungan ataupun tidak paham, bisa dibuat atau ditanyakan di kolom komentar, dan bisa ditanyakan di kolom komentar, kami akan menjawabnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu. Jadi tidak hanya mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.